Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri Giling, Ibu Kristanti, Ibu Yustina Kristanti SPJ MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Giling, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dengan acara aksi nyata modul 14 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari Bu Devi Nur Aini SPDSD calon guru penggerak angkatan 7 yang dilaksanakan hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Sebelum acara kita mulai, akan kami bacakan acara-acara, yaitu satu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari kepala sekolah SD Negeri Giling, acara yang keempat yaitu acara inti atau menyampaikan materi, acara yang kelima yaitu lain-lain yang diisi dengan tanya jawab, dan acara yang keenam yaitu penutup. Demikianlah Bapak Ibu semua yang akan menjadi acara pada siang ini. Marilah kita awali dengan bacaan Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian bacaan buku kitab, mudah-mudahan menjadikan lancarnya acara pada siang ini. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Giling yang akan disampaikan oleh Ibu Yustina Kristanti SPD MSI. Kepada beliau Ibu Yustina, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri Giling ini. Ada sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah memenuhi undangan untuk tercapainya atau suksesnya acara dari desiminasi Ibu Devi Nur Aini sebagai calon guru penggerak aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ya, yang dilaksanakan pada hari Senin ini tanggal 2 Januari 2022. 23, maaf. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, Ibu Devi Nur Aini sudah sekitar 3 bulan ya Bu, 3 bulan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sebagai syarat untuk pelaksanaan calon guru penggerak. Di tengah berbagai tugas serta kesibukan, Ibu Devi sempat meluangkan waktu untuk pengembangan dirinya. Nah, ini merupakan suatu apresiasi ya, motivasi, semangat, contoh dari Ibu Devi yang harus kita contoh ya, harus kita bisa. Bu Devi bisa, mengapa kita tidak bisa? Nah, itu ya. Sama desiminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Devi ini tentang penerapan pemahaman budaya positif. Nah, ini nanti akan ditularkan ditularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti selama acara atau proses desiminasi ini, saya harap
Bapak Ibu semuanya dapat mengambil hikmah atau pelajaran penting yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Hal-hal yang penting, hal-hal yang bermanfaat dikasihkan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita tularkan kepada siswa melalui pembelajaran sehari-hari di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ya, jadi menjadi seorang guru itu memang tidak hanya stay safe ya Bapak Ibu. Kita harus bisa keluar jalur. Keluar jalur ini maksudnya dalam hal positif. Jangan hanya terpaku pada rutinitas Sesuatu yang baru dalam setiap hari, insya Allah ya, dalam kita membagikan ilmu, ya ilmu tidak hanya ilmu pelajaran, ilmu kehidupan kepada siswa itu lebih bermanfaat. Kita juga tidak akan bosan. Nah, kalau sesuatu baru itu ada setiap hari, otomatis kita yang melaksanakan juga bersemangat karena tidak membosankan. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian sepatah dua kata saya dalam pembukaan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dewi Nuraini. Mohon maaf atas segala kekurangan, tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dengan ini diseminasi oleh Ibu Dewi Nuraini saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Yustina Kristanti SPC yang telah membuka diseminasi. Kami lanjutkan acara yang keempat, yaitu sampailah pada acara yaitu kegiatan ini yang Ramadan kepada Ibu Dewi SPC kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Giling, Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Giling. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih telah diberi kesempatan untuk melakukan diseminasi, menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif dalam hal ini berkaitan dengan tugas aksi nyata saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Yustin telah memberikan kesempatan pada saya untuk melaksanakan diseminasi. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi sedikit pengalaman saya, pengetahuan saya yang sudah saya dapatkan di dalam CGP ini, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan ini juga saya ingin belajar bersama-sama belajar dengan Bapak Ibu Guru di SD Negeri Giling ini, sehingga nanti bisa menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing, lebih-lebih di sekolahan SD Negeri Giling tercinta ini. Langsung saja nih Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, mohon izin untuk mempersiapkan materinya terlebih dahulu. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan di dalam modul 1.4, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di dalam konsep tentang disiplin positif. Yang ketiga,
motivasi perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi, yaitu disiplin positif. Coba Bapak Ibu saya tanya, disiplin, makna disiplin yang Bapak Ibu selama ini ketahui itu apa coba? Disiplin itu apa? Bertindak sesuai ketentuan. Bertindak sesuai ketentuan. Patuh makna itu makna disiplin. Tapi di sini adalah disiplin positif. Artinya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bertindak dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan sudah saya beri tadi, ada profil pelajar Pancasila, Ya, terus ada dari Ibu Primary Years Program, nah itu macam-macam. Itu contoh-contoh nilai kebajikan. Kalau profil pelajar Pancasila tadi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Kemudian yang ketiga berpikir kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Serta yang terakhir adalah kreatif. Itu adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Kemudian arti disiplin positif adalah menegakkan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Berarti kalau ada identitas sukses berarti ada identitas gagal. Kemudian tadi ada identitas sukses dan ada identitas gagal. Yang dimaksud identitas gagal itu adalah hukuman. Kemudian disiplin positif tadi menegakkan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Itu bisa dibaca Bapak Ibu. Hukuman itu perilaku pasif, agresif, meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tetapi kalau restitusi, masalah terpecahkan. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus begini, nah, seperti itu. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Untuk hukuman, murid anak membenci peraturan. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Untuk restitusi ini, motivasi itu sudah ada dalam diri atau motivasi intrinsik. Sedangkan untuk hukuman atau konsekuensi, itu motivasinya masih dari luar atau motivasi ekstrinsik. Kalau untuk hukuman, peraturannya itu kan sudah dibuat tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu.
Tapi kalau konsekuensi itu dibuat kesepakatan antara guru dengan murid. Jelas tentang identitas gagal dan identitas sukses. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, hukuman dan penghargaan itu hal yang sama, ya. Mari kita ulas bersama-sama. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang dalam motivasi ini sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul dan berpengaruh pada fisik, psikologis atau tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Motivasinya masih eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang dalam motivasi ini melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasinya masih eksternal. Kemudian motivasi berikutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dalam motivasi ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, yang mereka percayai. Motivasi yang membuat orang memiliki disiplin positif. Nah ini, yang ketiga ini. Motivasi yang membuat orang memiliki disiplin positif. Motivasi internal. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologi, kesehatan, rumah, kebutuhan biologis dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, berhubung dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kenapa kebutuhan dasar manusia ini penting kita ketahui? Ketika murid itu melakukan masalah atau sedang terkena masalah, misalnya terlambat sekolah atau dia itu suka mencari perhatian, kita selidiki dulu kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi dari mereka. Jangan sampai kita langsung menghakimi. Mungkin ada murid kita yang suka operasi, mungkin ada kebutuhan dasar yang mereka belum terpenuhi, misalnya tidak diberi uang saku. Nah, tugas kita sebelum menghakimi, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar mereka itu apa. Kira-kira kalau mereka uang sakunya kurang, kita bisa berkonsultasi dengan wali murid. Seperti itu ya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Tadi kebajikan-kebajikan
nilai-nilai kebajikan sudah saya bagi di dalam fotokopian ini ya. Ini nanti bisa kita gunakan dalam membuat kesepakatan kelas. Bapak-bapak Ibu, saya tanya, di kelasnya sudah ada keyakinan kelas atau belum? Belum. Sudah membuat keyakinan kelas atau belum? Belum. Saya sudah membuat tapi semi, jadi belum kayak yang belum resmi, tapi anak-anak kan telah meminta. Bu, sekarang Bu, dari peraturan apa? Anak-anak nggak boleh main bal-balan di jalan kelas karena respaku ketendang bola. Itu kena saya. Ya, Betul sekali itu Bu Nur ya. Namanya keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara murid dan guru. Diawali dengan hal apa sih yang mereka inginkan, kelas impian mereka itu seperti apa, diawali dengan itu, kemudian membuat kesepakatan, kemudian menarik menjadi keyakinan-keyakinan. Berikut akan saya tampilkan prosedur dalam membuat keyakinan kelas. Berikut adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi bercurah pendapat, mengeluarkan pendapatnya. Mereka ingin memiliki kelas yang seperti apa, suasana yang seperti apa, seperti itu. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis, atau bisa menuliskan dalam kertas-kertas kecil seperti itu, kemudian ditempel-tempelkan, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Itu dibuat kalimat positif: berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah saya bagikan ya, contoh nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa tadi ya. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan kelas akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk tanda tangan. Untuk tanda tangan, yang artinya menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Keyakinan kelas atau sekolah bisa diletakkan di dinding yang terlihat di kelas, sehingga anak-anak setiap saat bisa membacanya. Itu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Jadi mula-mula mungkin itu bisa kita buat, kita awali di awal tahun ini dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan itu dimulai dari apa sih yang mereka inginkan, kelas impian yang mereka inginkan itu seperti apa. Misalnya kelas yang bersih, berarti kalau kelas yang bersih apa yang harus dilakukan? Di awal dari impian-impian, cita-cita kelas yang diinginkan. Dan untuk mewujudkannya itu bagaimana? Misalnya pengen kelas yang bersih, yang harum, berarti kan harus disapu, dipel, berarti kan regu piket harus melaksanakan piket dengan tertib. Itu kan
timbul satu kesepakatan kelas. Mungkin ada murid yang lain, mungkin berbicara di dalam kelas itu yang sopan, berbicara yang sopan. Jadi kesepakatan kelas itu seperti apa? Pelayanan. Tadi itu kan negatif ya. Kita harus mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Berjalan namanya berjalan itu kan berarti kan pelan gitu. Berjalan dengan teratur di kelas maupun di koridor. Begitu. Intinya dimulai dari cita-cita atau keinginan, harapan yang diinginkan di dalam kelas itu seperti apa. Kemudian dibuat kesepakatan kelas. Setelah dibuat kesepakatan kelas, kita tarik dari kesepakatan yang banyak itu, kita tarik tentang posisi kontrol guru. Ini yang sangat menarik sekali ini di modul 1.4. Yang pertama, posisi guru itu yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum menggunakan fisik maupun cerdas. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui kata-kata persuasinya. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Selanjutnya adalah posisi kontrol manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Berikut saya akan tampilkan video pendek tentang posisi kontrol guru. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan meminta denda.
Saya sebelum mengenal modul ini ya Bapak Ibu, saya jujur posisi kontrol saya yang pertama buku, pembuat merasa bersalah, teman, paling pol itu sebagai pemantau, belum sampai ke posisi manajer. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk meyakini bahwa posisi manajer itu berusaha untuk menerapkan bahwa posisi manajer itu adalah posisi yang paling tepat kita sebagai guru. Kita tidak kita tidak condong untuk menghukum, tapi kita berusaha untuk memberikan solusi bagaimana dari permasalahan yang terjadi. Jadi ini dampaknya atau efeknya jangka panjang. Posisi kontrol ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah identitas yang berhasil gitu ya. Ini kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ditunjukkan dengan kalimat berikut: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan ini dan lain-lain. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu ditunjukkan dengan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru dan lain-lain. Kemudian 3, menanyakan keyakinan, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ditunjukkan dengan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan lain-lain. Segitiga restitusi itu kalau kita gunakan dalam menghadapi anak yang melakukan permasalahan atau ada timbul masalah, seperti yang dilihat dalam video tayangan berikut. Skip yang kecil. Membuat kesepakatan A, B, C, D. Berarti yang menandatangani gitu? Yang menandatangani kalau itu kesepakatan kelas ya berarti semuanya, guru, murid di dalam kelas itu semuanya Bu yang menandatangani.
Sehingga mereka tahu, paham, oh apakah yang sudah saya buat itu apa toh. Kalau mereka membuat sendiri, menyepakati sendiri, otomatis anak-anak itu memiliki semangat untuk melakukan apa yang mereka yakini, melakukan apa yang mereka sepakati. Begitu Bu. Terus satu lagi, oke. Misalkan ada yang melanggar kesepakatan itu, apakah ada hukuman? Gitu, adakah sanksi? Itu tadi terkait konsekuensi dan restitusi ya Bu ya. Kalau ada murid yang membuat kasus ya Bu ya, misalnya tadi kan ada anak yang memecahkan kaca gitu ya, membuat keributan di kelas. Kita pahami dulu Bu, mengapa mereka melakukan itu. Oh, mereka belum tercukupi kebutuhan anak kesenangan. Mereka kan bersenang-senang, berlari-larian, seperti itu tahu Bu. Kita lihat dulu kebutuhan apa yang mereka belum terpenuhi. Kemudian seperti tadi kita terangkan segitiga restitusi Bu. Kalau dalam ini kita tidak boleh menghukum Bu, ya. Kita tidak boleh menghukum, tapi kita bisa menerapkan kontrol manajer dengan posisi dengan segitiga restitusi, yaitu tadi kasus ya. Kita terapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Manajer tidak boleh kita hukum, itu tidak boleh Bu. Ya. Yang pertama segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bertanya gitu ya, menstabilkan identitas itu bertanya. Oh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Guru dulu juga pernah berbuat salah. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Maunya anaknya itu misalnya berapi-api atau lagi kesel atau apa, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian validasi tindakan. Pasti memiliki alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, seperti itu. Ditanya anak-anak, kamu pasti memiliki alasan. Apa alasanmu? Oke, kamu melakukan seperti itu. Oke, tapi alangkah lebih baiknya ditambah dengan tindakan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini Bu, segitiga restitusi ini bisa dilakukan kalau di dalam kelas itu sudah disepakati keyakinan kelas Bu. Kita tanyakan, oh keyakinan kelasnya itu apa? Oh berarti bagaimana nak? Kita bicarakan bersama-sama. Kalau kamu seperti ini harus bagaimana? Tadi seperti tadi memecahkan kaca. Terus kalau seperti itu apakah kita hukum? Tidak kan Bu? Kita tawarkan solusinya apa? Bagaimana seperti itu? Oh tadi Bu Sina sama Ivana ngomong yang ini saling memaafkan, tidak akan membuat permasalahan lagi seperti itu Bu. Kalau kelompok keributan itu tadi kan tidak ada di dalam kesepakatan, namanya kita atasinya dengan segitiga tadi ya. Kalau misalkan ini kesepakatan sudah kita buat contoh tiket ya, harus datang 5 menit atau 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Kemudian si anak ini tadi kan sering sekali datang itu kan caranya memulai jeda atau caranya bagaimana? Kalau hukuman itu sifatnya itu jangka pendek, waktu itu bisa dia mematuhi, tapi dalam hatinya kan dia kan jengkel, juga kadang itu dendam kok diburuki hukum aku gitu ya Bu. Tapi kalau kita dengan segitiga restitusi, jangkanya itu akan panjang, memang tidak langsung kelihatan Bu, enggak Bu. Memang pelan-pelan, tidak bisa langsung, Karena tidak ada penerapan sanksi lah. tidak ada Bu. Yang saya maksud Dampaknya itu tidak bagus buat Bu. Enggak Bu. Tapi untuk kelas tinggi mungkin bisa ya diajar untuk kesepakatan. Tapi untuk menerapkan untuk anak kecil itu dengan tolong Untuk kelas 1 kan memang masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil, membaca menulisnya pun juga belum lancar. Untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nanti bisa dibantu dengan gurunya. Ya itu lagi Bu, oh kamu tuh pengennya itu kelas yang bagaimana, teman-temanmu itu bagaimana, coba ayo ditulis seperti itu, per poin Bu. Terus bagaimana kalau untuk kelas yang bersih itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan, seperti itu Bu, dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya itu lagi Bu, harapan, cita-cita, kelas impian yang diinginkan dipancing aja Bu kelas 1, kemudian dituliskan.
ya, kalau untuk kelas 1 kan realnya saja misalnya tiket, tertib, datang tepat waktu, seperti itu Mbak Ibu. Ya, tata tertib kelas itu sama dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tapi kalau tata tertib itu yang membuat siapa? Pengelola kan? Tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu yang membuat guru dan murid gitu. Maka Bu, ini untuk kelas 1 memang perlu dipanggil saja, dipanggil dengan pertanyaan-pertanyaan, nanti dituliskan atau mungkin anak-anak ini dibagi dengan kertas kecil-kecil gitu. Coba kamu itu pengennya seperti apa toh kelasnya? Tulis satu-satu, tulis 1 poin saja, 1 poin. Nanti bisa ditempelkan di papan tulis seperti itu Bu. Saya sambil menunggu jam 2 ya. Saya tadi untuk kesepakatan kelas itu disepakati seluruh anggota kelas ya. Jadi itu semacam perjanjian. Jadi kesepakatannya kesepakatan kelas itu anak-anak tanda tangan. Berbagi. Berarti kalau kesepakatan kelas masing-masing kelas mungkin kali jadi perbedaan kesepakatan. Yang pertanyaan yang terakhir ini, kalau membuat kesepakatan kelas, saya tidak bisa berpikir bagaimana anak-anak kelas rendah sama kelas 1 atau kelas 6. Mereka disuruh tanda tangan bagaimana ya? Yang pertama tadi perlu diberi tanda tangan, ya harus diberi namanya kesepakatan kan harus ada persetujuan ya. Persetujuan itu kan bentuknya kan tanda tangan. Kalau untuk anak kecil disuruh tanda tangan, ya mungkin bisa untuk menulis namanya sendiri atau dikasih apa itu dari kertas lipat emoji terus nanti dikasih tanda tangan itu kan pasti anak kelas rendah itu pasti akan sangat senang sekali, begitu Pak. Ada pertanyaan lagi? Oke. Alhamdulillah saya rasa cukup ya Bapak Ibu diskusi dan menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan hidup untuk hari ini mungkin cukup sekian. Apabila nanti Bapak Ibu membutuhkan saya dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, saya siap bersedia untuk membantu. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nggih, saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semua, acara dengan acara telah selesai. Kita saat acara yang terakhir yaitu untuk bersama